Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan pagi ini kita akan mereview kembali yang dulu barangkali kita pernah belajar, yaitu bahwa dalam setiap ibadah yang kita lakukan selalu ada dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi zahir, dimensi yang lahir, yang kelihatan. Yang kedua adalah dimensi batin. Dimensi zahir ini dijelaskan dengan panjang lebar, dengan sangat detail oleh para ulama di dalam sebuah ilmu yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih mengajarkan sholat misalnya, semua aktivitas sebagaimana sudah kita tahu, bagaimana tata cara, rukun, syarat sholat seperti apa. Kita tinggal mengikuti saja apa yang sudah diajarkan oleh para ulama kepada kita. Tapi ada dimensi lain, itu dimensi batin, yang mana dimensi batin ini sebetulnya merupakan ruh daripada sholat sendiri. Nah, dimensi batin ini adalah yang para ulama menyebutkan sebagai sholat yang khusyuk. Karena begitu banyak orang mengikuti tata syarat dan rukun sholat sudah betul, tapi dia masih belum mencapai apa yang disebut dengan sholat yang khusyuk. Rasulullah SAW bersabda bahwa ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini adalah ilmu tentang sholat khusyuk. Jadi kita jangan heran bahwa semakin kesini akan semakin jarang orang yang bisa melaksanakan sholat yang khusyuk. Karena memang semakin kesini, semakin mendekati hari kiamat, semakin banyak para ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengajarkan dan sudah merasakan sholat yang khusyuk itu seperti apa. Karena itulah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti lama-kelamaan akan habis ilmu atau agama Islam di hari kiamat nanti, sehingga tidak akan ada lagi orang yang sholat, tidak akan ada lagi orang yang beribadah, bahkan tidak akan ada lagi orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Saat itulah kiamat sudah begitu sangat dekat. Dalam rangka kita tradisi ya, para ulama nih mengajarkan gimana sih caranya sholat yang khusyuk itu. Ini diajarkan dalam kata para ulama, dan saya sarikan dari kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali mengenai kiat-kiat sholat khusyuk itu seperti apa. Karena ada perbedaan antara khusyuk dengan fokus. Jadi khusyuk itu bukan sekedar hanya fokus. Karena fokus adalah bagian dari khusyuk. Saat kita berjalan membawa segelas penuh air, gimana supaya saat kita jalan airnya nggak tumpah? Gimana? Nah itu fokus. Hati-hati jalan supaya nggak tumpah, nih pelan jalannya. Itu fokus. Konsentrasi boleh juga. Itu bukan khusyuk, tapi itu fokus atau konsentrasi. Tapi memang merupakan bagian daripada khusyuk itu sendiri. Karena untuk mencapai khusyuk ini ada 6 cara, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab tentang salat khusyuk. Yang pertama itu adalah tadi itu fokus, atau bisa juga disebut dengan hadirnya hati, atau bisa disebut juga dengan sadar. Sadar bahwa kita sedang sholat, sadar bahwa kita sedang membaca Al-Fatihah, sadar bahwa kita sedang ruku, sadar bahwa kita sedang sujud. Karena banyak dari kita, ya termasuk saya sendiri, kadang-kadang tadi udah rakaat keberapa ya? Nah itu artinya apa? Rakaat yang tadi dijalani nggak sadar ya. Kenapa? Saking hafalnya. Saking hafalnya baca Al-Fatihah, saking hafalnya baca ruku, bacaan sujud. Ini semua udah otomatis kita lakukan. Ruku, Al-Fatihah, ruku, sujud, berdiri lagi. Sehingga kita lupa, 3 apa 4, 3 atau 2. Dalam kasus tersebut artinya kita tidak fokus, hati kita tidak hadir, sehingga dampaknya kita tidak sadar. Apa yang kita lakukan kita tidak sadar. Dan berbagai macam kiat supaya kita tetap sadar dari dalam sholat itu sudah diajarkan oleh para ulama kita. Dan minimal kesadaran itu minimalnya harus ada pada saat takbiratul ihram. Itu udah minimal banget. Jangan sampai kita nggak sadar pada saat takbiratul ihram. Nah itu udah sholatnya berantakan, udah dibilang. Usahakan pada saat takbiratul ihram Allahu Akbar sambil kita niat fokus di situ. Pastikan hati kita tahu kita lagi sholat apa, zuhur kah, asar kah, subuh kah. Pastikan juga kita tahu saat itu kita bermakmum kah atau berimam kah, dan seterusnya. Itu disebut dengan niat. Kan niat itu kan di dalam hati. Pada saat minimalnya kita sadar kita melakukan takbiratul ihram dengan niatnya, itu minimal. Nah, kalau takbiratul ihramnya sudah bisa kita fokus di situ, kita sadar di situ, kita hadirkan hati di situ, maka itu ada kita menurut para ulama kita sudah mencapai
atau mendapatkan paling tidak hadirnya hati di dalam sholat kita. Tapi kalau takbiratul ihramnya aja udah pasal Allahu Akbar, ingat dompet ini di mana ya? Kunci masih ngegantung di motor kayaknya. Nah, kacamata di mana itu? Karena selama sholat, sepanjang waktu sholat kita nggak bisa sama sekali benar-benar fokus, nggak bisa, pasti ada yang keinget. Tapi minimalnya takbiratul ihram minimalnya diusahakan fokus, sadar, jangan ingat apa-apa minimalnya. Nah, bagaimana di saat sholat berjalan supaya kita tetap sadar dan fokus? Nah, di dalam sholat itu sendiri kita di dalam setiap perubahan gerakan kita diharuskan membaca Allahu Akbar. Itu sebetulnya untuk nyolek kita sebetulnya. Allahu Akbar itu nyolek kita. Ibaratnya orang lagi ngantuk tuh dicolek, wih. Nah, itu. Tuh Allahu Akbar itu seperti itu. Karena seharusnya pada saat kita membaca Allahu Akbar, segeralah kita tersadar bahwa apa semua yang kita ingat di dalam sholat sehingga membuat hati kita tidak hadir, membuat pikiran kita melayang kemana-mana, segera lupakan bahwa itu adalah semuanya hal yang kecil. Allahu Akbar, hanya Allah lah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar. Semua apa yang kita pikirkan, kunci motor, dompet, itu hal yang kecil semua. Allah lah yang maha besar. Jadi di situ para ulama mengajarkan kepada kita bahwa ucapan Allahu Akbar itu diucapkanlah dengan sadar. Mungkin kita sedikit ngelamun, tapi begitu Allahu Akbar, oh iya, langsung balik lagi. Allahu Akbar, ruku misalnya, langsung balik lagi, oh iya, Allahu Akbar, lupakan yang lain. Kemudian i'tidal, Allahu Akbar lagi. Pada saat ruku kita ingat sesuatu lagi, misalnya Allahu Akbar lagi, i'tidal, lupakan lagi. Terus seperti itu setiap sholat. Jadi antara satu Allahu Akbar dengan Allahu Akbar yang lain, mungkin ada yang pikiran kita yang melayang sebentar, tapi begitu Allahu Akbar lagi, langsung lupakan lagi. Jadi jangan sampai Allahu Akbar ini jangan sampai kita tidak sadar kita mengucapkan Allahu Akbar. Usahakan kita tersadar kembali. Dan Allahu Akbar ini mengingatkan kepada kita sebetulnya bahwa semua yang kita ingat, semua yang kita sedang pikirkan saat itu semua itu hal kecil, lupakan dulu sesaat. Hanya Allah yang maha besar. Kalau kita sudah bisa berada di dalam posisi hadir hati, maka ada naik sedikit level kita harus belajar berusaha untuk paham apa yang kita ucapkan. Nah, ini agak berat sedikit. Kita harus paham surat Al-Fatihah itu maknanya apa sih? Itu minimal harus paham. Bayangkan kita menghadiri sebuah meeting misalnya di kantor. Kemudian kita melakukan presentasi, maju ke depan ya, presentasi. Begitu presentasi maju ke depan, kita jelaskan, kita tampilkan berbagai macam grafik, kan yang keren gambarnya, ditanya sama bos kita, itu grafik tersebut Anda dapatkan dari mana angkanya, misalnya.
Kita nggak bisa jawab. Kira-kira gimana? Gitu. Jelaskan nggak? Karena jelaskannya, grafiknya begini-begini. Oh ini ada sekian persen. Begitu tanya, dari mana agar Anda dapat sekian persen? Misalnya. Terus kita nggak bisa jawab. Kira-kira apa? Lu dari tadi ngomong, paham nggak yang lu ngomongin? Kan begitu. Pasti diomelin kita. Kamu kan dari tadi ngejelasin gini-gini, tapi saya tanya kenapa kamu nggak bisa jawab? Dari mana angka itu datang? Dari langit, turun dari langit, apa kamu ngarang sendiri gitu? Atau jangan-jangan bukan bikinan kamu ini, kamu kok nggak bisa menjawab? Kamu kok nggak paham apa yang kamu omongkan? Kira-kira seperti itu. Karena sholat merupakan laporan kita, report kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari 5 kali kita report, hasil laporan. Masa kita nggak tahu apa yang kita laporkan? Gitu. Masa kita nggak paham? Makanya kita belajar sama-sama. Terutama bacaan Al-Fatihah, atas Al-Fatihah, resapkan di dalam hati. Saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, resapkan dalam hati. Kita bersyukur bahwa detik itu kita masih bisa sholat. Itu minimal. Syukur. Sementara banyak orang ya nggak bisa ke masjid karena sakit, karena hal lain-lain lah semacam. Resapkan dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih sholat. Ar-Rahmanir-Rahim, kita diberikan kemampuan karena Allah masih sayang sama kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin, kita ingat bahwa kita akan kembali. Bisa jadi ini sholat terakhir kita, dan semua amal kita akan diperhitungkan di hari akhir nanti. Maka sholatlah dengan sungguh-sungguh. Karena nggak ada yang tahu kita pulang dari sini masih bisa sholat nggak antar duhur, nggak ada yang tahu. Maka itu iya karena abudu, iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Pertolongan apa yang selalu kita minta sehari 17 kali? Ihdinas siratal mustaqim. Pertolongan yang paling penting, yang paling inti, itu diberikannya hidayah. Hidayah jalan yang lurus. Karena bisa jadi kita sering belok dari Panis ya, ke Bandung, ke Purwakarta dulu misalnya kan belok, lurusin lagi. Ihdinas siratal mustaqim, tarik lagi ya Allah. Mungkin ini karena manusia namanya. Enggak mungkin enggak ada yang berbuat salah. Pasti ada berbuat salah. Karena kalau enggak pernah berbuat salah namanya malaikat dan manusia. Maka ihdinas siratal mustaqim, bimbing aku ya Allah supaya aku kalaupun berjalan di trek yang salah, kembali lagi ditarik lagi oleh Allah, ditarik lagi oleh Allah ke jalan yang lurus. Jalannya siapa yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang benar atau orang-orang yang bertakwa. Wasyuhada'i, para syuhada. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Itu ada di surat apa itu ayatnya yang biasa dibaca sama Bilal taraweh. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Doa taraweh itu biasanya itu dibaca. Dzalika fadlun minallah wa kafa billahi.
Itulah orang-orang yang diberikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau marahi. Waladhdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Bagi yang mungkin belum paham mengenai makna atau kandungan Al-Fatihah, mari kita sama-sama belajar setiap hari supaya level kita naik dari yang tadinya sholat biasa-biasa saja menjadi sholat yang kita paham apa yang kita baca, itu minimal. Kalau surat-surat lainnya oke lah, kita nggak perlu repot-repot karena jadi makmum enak tinggal dengerin imam aja yang baca. Nah, tapi kalau jadi kalau Al-Fatihah, minimalnya Al-Fatihah kita belajar supaya kita meresap maknanya saat membaca setiap kata di dalam Al-Fatihah itu yang luar biasa, kita bisa rasakan maknanya di dalam hati kita sehingga sholat kita lebih bermakna. Memang butuh waktu dan butuh usaha yang cukup serius. Kalau kita mau sholat kita merasakan nikmatnya khusyuk, nah itu sholat yang kedua. Yang pertama tadi apa? Hadirnya hati atau fokus. Yang kedua, faham dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita baca. Sami'allahu liman hamidah, apa maknanya? Subhana rabbil azim, subhana rabbil ala. Apa itu maknanya? Rabbighfirli warhamni wajbudni, dan seterusnya. Apa itu maknanya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Ya. Kita coba pahami, kita coba resapi maknanya sehingga sholat itu lebih nikmat. Satu, hatinya hadir, kedua paham apa yang kita baca. Jadi bukan sekedar komat kamit doang. Memang berat. Namanya khusyuk, kalau mau khusyuk kayak gitu. Berat. Nah, itu baru 2 level. Ada 6 semuanya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga Imam Al-Ghazali mengatakan adalah ada namanya ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saat kita dipanggil oleh bos besar kita, big boss. Panggil. Pak Anto, Bapak tadi manggil. Apa kira-kira yang disiapkan? Ya kan? Orang masih deg-degan tuh. Ada apa nih? Tumben-tumbennya gitu. Mungkinkah kita antar dulu lah? Gua lagi ngopi dulu. Mungkin nggak gitu? Nggak mungkin. Artinya apa? Kita menghormati si bos ini. Antar dulu lah. Gue lagi enak-enak nih ngopi dulu, habisin kopi dulu deh baru gue datang ke sono. Mungkin kayak gitu. Enggak. Kenapa? Kita hormat. Kita ta'zim. Mungkinkah kita datang ke kantor bos dengan pakai sandal jepit? Dengan pakai kaos oblong? Karena memang habis olahraga misalnya waktu itu. Bang Elbon. Nggak mungkin. Kalaupun kita habis pingpong tiba-tiba dipanggil misalnya di kantor. Pasti ya ganti baju dulu, pakai sepatu dulu, buru-buru langsung ada. Ada apa Pak? Gitu. Manggil saya. Oh iya Pak, benar. Itu namanya ta'zim. Ta'zim itu adalah menghormati orang yang memanggil kita. Saat adzan dikumandangkan, saat iqamah dikumandangkan, nah itulah perasaan itu harus muncul. Datang ke masjid, saat kita berdiri mau sholat, itu semakin muncul lagi. Tok. Assalamualaikum. Silakan masuk. Itu udah mau sholat tuh. Begitu masuk, Pak, sini kita begini. Gimana Pak?
tangan di depan, nggak mungkin kita begini. Ngapain manggil gue? Nggak mungkin kayak gitu. Pak, kira-kira ada yang bisa saya bantu, Pak? Itu takzim. Silakan duduk dulu Pak Anto. Saya ada yang saya bicarakan misalnya. Bayangkan saat kita berdiri sini udah komat, bentar lagi nih kita mau ngetuk pintu, mau masuk. Begitu Allahu Akbar, kita masuk ke ruangan si bos. Hanya berdua di situ. Nah, hadirkanlah suasana seperti itu pada saat setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Suasana kita ta'zim, kita hormat, kita fokus. Nggak mungkin si bos lagi jelasin sesuatu kan kita lihat-lihat sekarang kemari. Ya kan? Atau kita sambil main HP saat si bos lagi interaksi, bentar Pak ada WA dulu. Atau ada, nggak mungkin. Begitulah saat sholat, hadirkan suasana seperti itu. Begitu Allahu Akbar, suasana hadirkan seperti itu. Ini kita lagi laporan sama big boss, bignya bos tuh. Takut apa? Takut sholat kita salah, baca kita salah. Kita diminta bikin laporan penjualan, bikin grafik. Kok bisa target penjualan tahun ini 5 miliar? Bukan tahun lalu 50 miliar, kalau turun? Masa sih Pak? Ya, iya, kalau kurang satu, itu misalnya. Itu gara-gara kalau kurang satu doang. Artinya apa? Kita nggak teliti, kita nggak hati-hati, sehingga ada kesalahan di dalam melakukan kita. Nah, munculkanlah rasa takut itu. Takut salah dari nggak bisa pakai, nggak salah dari presentasi. Tentunya kurang nol, kurang satu kan fatal. Begitu pun dalam sholat. Kurang tasjid aja di dalam Al-Fatihah, fatal. Ya baik. Kurang alif di dalam Al-Fatihah, fatal. Dalam hal ini dari ta'aruf tersebut muncullah rasa takut. Takut apa? Takut sholat kita salah. Jika kita sholat dengan hati-hati, dengan serius, semuanya huruf demi huruf, gerakan demi gerakan dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai sholat kita salah. Kalau sholat kita salah sehingga keluar dari rukun atau syaratnya, diterima nggak sholat kita ya? Kita benar takut nggak diterima sholatnya. Kenapa? Karena apa tidak dekat mana-mana. Betul saya takut. Nah, berbeda dengan takut ini adalah harapan. Harapnya apa? Berharap balik-balikannya sholat yang diterima. Berharap sholat ini berdapat pahala yang berlipat ganda. Berharap juga sholat ini menunjukkan dampak positif bagi kita dalam kehidupan kita. Kita perlu dengan masalah. Jangan sampai sholat hanya sholat, gak ada kebagian, habis bulan, gak ada harapan apa-apa di dalam sholat. Karena sholat itu sendiri adalah berisi doa. Karena sholat itu ada doa. Doa semua isinya. Walau tuwali amin, itu doa juga isinya. Dan inti dari sholat adalah doa. Setelah kita bisa tadi itu kita terapkan semua, kita harus berharap kepada Allah. Dan setelah kita sholat, hanya sholat aja ikut-ikutan namanya itu, tidak ada harapan di dalam sholat.
Salah satu apa itu harus tahu apa yang kita baca. Lebih firli apabila aku pahami sayangilah aku, itu semua doa dan harapan kita kepada Allah supaya Allah berikan rezeki, berikan rezeki kepada aku dan seterusnya. Jadi dari rasa ta'lim muncullah nama yang takut dan harapan. Ini dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Takut dan diterima, harapan apa? Takut ada yang salah, harapannya apa? Dan ini sudah benar, semuanya sesuai dengan aturannya dan semuanya. Jadi apa tadi? Dalam semangat lima ya. Pertama, hadirnya hati. Yang kedua, paham yang kita baca. Yang ketiga, ta'zim. Yang keempat dan kelima, tadi takut dan harap. Terakhir, yang keenam, apa yang keenam? Harap, berharap. Cemas, adalah C. Yang terakhir apa? Ada yang tahu? Haya. Itu yang paling terakhir tuh. Itu yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Haya. Haya apa? Malu. Coba. Gimana? Kok bisa malu? Apa sih maksudnya kok malu? Malu. Kita menghadap Allah itu malu sebetulnya. Itu yang paling sulit. Malu apa? Malu kita tuh banyak dosa. Malu. Saat berdiri di depan Allah, ya Allah, betapa kecilnya kita, betapa tidak mampunya kita, betapa banyak dosa kita. Malu kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang tertutup di mata Allah. Dalam pandangan Allah nggak ada yang tertutup. Allah tahu semua kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Allah tahu semuanya dengan detail. Allah tahu saat kita sedang ngelamun. Ini lagi ngelamunin apa nih? Allah tahu bahkan pada saat kita sholat, apa yang sedang kita pikirkan. Malu. Muncul rasa malu. Aduh, lagi sholat kok berani-beraninya. Nah, itu muncul rasa malu di situ. Kalau kita presentasi di depan bos kan nggak tahu apa yang kita pikirin kan. Siapa? Saya ikut ke menemani bapak ke Singapura. Bos nggak tahu. Wah, Singapura nih, kesempatan nih. Gua mau beli ini misalnya. Atau mau ketemu si anu sekalian, misalnya. Sebenarnya ada konser Coldplay. Misalnya, si bos nggak tahu apa yang kita pikirkan, bahwa ini adalah kebetulan sebenarnya gitu. Ada rencana nih gini. Bos nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Karena kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau orang nggak punya rasa malu, wadah, itu udah keterlaluan dah. Minimal yang malu kepada Allah. Saat kita ingin melakukan sebuah dosa misalnya, ada nggak rasa malu? Karena fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan untuk tujuan itu. Apa yang menyebabkan kita malu misalnya saat tadi presentasi di depan bos misalnya. Malu
saat kita kelebihan atau menambahkan 0. Nah, malu kan? Ternyata salah. Lu gimana sih gitu aja lu nggak bisa? Gimana sih lu gitu aja nggak teliti? Yang menimbul apa? Malu. Malu karena kita berbuat salah. Muka gue mau taruh di mana? Kan malu. Emang lu punya muka? Kalau udah ada kalimat muka gue mau taruh di mana? Gara-gara lu tuh salah nambahin 0. Tadi malam udah gue teliti, nah lu tambahin lagi. Maaf bos, nggak sengaja. Muka gue mau taruh di mana nih? Malu gua. Malu. Kalau di depan Allah gimana? Lu muka lu mau ngadep mana juga Allah tahu. Bisa-bisanya misalnya di dalam sholat kita ingat orang yang tadi lewat pakai sepeda. Oh, bisa-bisanya tuh. Coba, ya kan? Kalau mengingatnya dompet ya oke lah, manusiawi ya. Aduh iya, misalnya kunci motor. Kok orang yang lewat tadi naik sepeda pakai celana pendek, kok bisa keingatan dalam sholat? Malu nggak? Malu, karena Allah Maha tahu apa yang kita pikirin. Dan saya pikiran-pikiran seperti itu muncul, malu. Kalau pikiran yang ya masih, oh iya. Tapi kok ada pikiran-pikiran yang, yang ngeras misalnya muncul. Coba. Muka lu mau taruh di mana itu kan? Kok bisa-bisa nggak bisa sholat? Allah Akbar. Aduh ingat, si Anu cantik misalnya. Itu udah keterlaluan itu namanya, nggak punya rasa malu dia di depan Allah tuh, nggak ada rasa malunya. Hal-hal yang sangat jauh gitu kita pikirin. Jadi munculkan rasa malu banyak dosa. Dan seterusnya. Baik, mungkin itu aja ada kelas perempat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Pak Zul, silakan Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang bicara masalah khusyuk ya, dalam ibadah sholat ini sangat-sangat berat, sulit sekali. Apalagi kita harus tadi bisa memahami semua bacaan kita. Nah ini namanya bahasa Arab ya. Yang kita baca sendiri nggak paham gitu. Nah mungkin itu juga yang menyebabkan kenapa kenapa rukun sahnya sholat itu tidak memasukkannya khusyuk itu ke dalam rukun sahnya sholat kita, tapi tertib masuk ya kan. Nah, tapi untuk khusyuk tidak masuk gitu. Mungkin ini mungkin ya sebabnya tidak dimasukkannya sah rukun sholat kita. Nah kemudian begini, dalam kehidupan sehari-hari kita kalau melihat menonton gitu ya pertandingan sepak bola kelas elit atau klub elit gitu ya. Nah kita nggak pernah melihat seorang pemain pun yang turun ke lapangan ini tuh membawa smartphone-nya, HP-nya gitu ke lapangan. Jadi artinya pemain profesional sepak bola itu ya benar-benar konsentrasi, HP itu ya nggak pernah dibawa ke lapangan gitu. Sementara kita sendiri bagaimana rasa gelisahnya kalau ke masjid gitu, ke sholat ketinggalan HP gitu kadang-kadang. Ini salah satu mungkin mengganggu juga kadang-kadang pas lagi sholat HP kita bergetar, ya kan, HP kita bunyi. Nah ini bisa-bisa jadi konsentrasi kita, jadi kehusulan kita bisa terganggu oleh getaran HP atau bunyinya suara HP kita. Gitu. Sementara kalau pemain sepak bola yang profesional tadi nggak pernah kita lihat melakukan bawa HP gitu. Karena kita sholat HP itu gelisah kalau kita ketinggalan. Gitu. Mungkin itu dari saya mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernah Rasulullah SAW waktu itu sholat
dan dia sempat ngelamun sebentar. Kenapa? Karena beliau melihat gorden pas sholatnya di rumahnya, dia ada gorden depannya di jendela kan. Gordennya itu ada ukiran, ada lukisan yang bagus dalam gordennya. Itu besoknya dibuang gordennya, diganti sama gorden yang polos. Ya, jadi jangankan HP Pak, semua. Nih kita ada berusaha gambar Ka'bah. Kita lagi sholat di dekat Ka'bah. Tengahmu udah musim haji, enak banget kayaknya. Sono teringat dulu waktu kita berangkat haji. Itu aja udah. Banyak karpet itu mana pernah Rasulullah karpetnya ukiran gini. Lagi begini. Ih, karpetnya keren juga ya, ada kotak-kotaknya, ada itu. Itu aja udah ini. Masalah sulit itu, apalagi HP kan gitu. Semua. Rasulullah gara-gara gorden doang, wah ini bikin saya nggak khusyuk. Itu dibuang Pak, gordennya diganti pakai gorden baru yang polos, yang nggak ada gambarnya, nggak ada polos. Sampai segitunya supaya menjaga kekhusyuan dalam sholat. Tapi tentu saja kita ya sangat sulit untuk berdua seperti itu. Kita coba terapkan adalah yang tadi aja, yang 6 tadi ini nih. Coba kita terapkan. Kita nggak paham apa yang kita baca ya, kita belajar. Mulai kita baca, kita gini. Kita belajar hadirkan ta'zim, hadirkan apa namanya, takut dan harap, hadirkan rasa malu dalam diri kita dan sebagainya. Itu aja. Karena memang begitu banyak yang mendistorsi kita. Makanya sholat yang khusyuk mungkin di masjid sulit. Karena di masjid itu yang dicari bukan khusyuk tapi jamaahnya. Jamaah itu yang penting datang untuk jamaah, khusyuk atau enggak ada urusan belakangan dah. Paling kan cari jamaahnya. Tapi sholat khusyuk itu di rumah. Coba kalau mau sendirian, tahajud, terutama tahajud. Kalau lagi sepi, nggak ada suara motor lewat, nggak ada suara tukang somai lewat, ya kan? Kalau siang kan sulit, sholat misalnya sholat somai, lah susah tuh itu udah wah kita berubah gitu, pikir waduh somai. Tadi gua mau beli somai, kenapa dia lewat pas gua sholat gitu? Iya. Ada lagi yang begitu Allah Akbar tuh paket itu, aduh udah nggak mau sholat, coba, gimana? Susah itu. Waalaikumsalam paket. Dok paket, aduh udah gimana nggak bisa. Makanya kalau mau belajar khusyuk malam paling enak. Lagi kan pakai datang pas kita sholat kan gitu misalnya. Ya kan? Makanya malam belajar khusus. Malam tuh enak tuh sendirian, sepi, nggak ada suara. Ya kan? Dan usahakan di tempat yang memang nggak ada apa, benar-benar tembok putih bersih lah, nggak ada pandangan apa-apa yang bisa mengganggu konsentrasi dan sebagainya. Waalaikumsalam. Tidak usulan kita tadi apa kalau juga menerima sholat kita Pak? Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu kan syarat dengan doa. Apa kita juga masih perlu memerlukan lagi doa setelah kita sholat? Dan ketiga, kita mengenal ini doanya dari imam gitu. Padahal kita nggak ngerti Pak, doanya imam itu kadang-kadang kita nggak tahu. Amin. Apakah sebaiknya kita berdoa sendiri? Ya kita pakai bahasa Indonesia aja yang kita ngerti gitu. Sebelum jauh sih Allah akan terima doa kita gitu. Apa kita mau ini masalah untuk berdoa gitu. Ya baik. Jadi yang pertama apa tadi? Oh, menerima. Iya, menerima dong, menerima. Tapi tentu saja namanya menilai, nilai. Saat kita sekolah dulu, kita dijawab soal esai kan. Kita tulis macam-macam nilainya tuh. Ada yang nilainya karena esainya cuma 2 kalimat, 40 misalnya. Kalau esainya panjang dan detail, ya kan urutannya sesuai dengan buku, nah ini 100. Jadi keterima, tapi nilainya beda. Levelnya beda, punten.
Benarnya beda gitu, nilai beda. Tapi keterima, nggak usah khawatir. Selama itu sesuai dengan syarat dan rukun. Tidak ada syarat dan rukun yang terlewat. Kecuali kalau lagi sholat, kentut. Sholat dan sholat itu nggak keterima, udah jelas itu. Nggak keterima, gitu, karena batal sholatnya. Atau kita nggak baca Al-Fatihah misalnya. Nah itu juga nggak keterima. Karena melewatkan. Ya insya Allah keterima. Cuman memang nilainya beda, benarnya beda, levelnya beda. Antara orang yang khusyuk dan orang yang nggak khusyuk. Antara orang yang paham bacaan dengan orang yang nggak paham bacaan udah beda. Antara orang yang bisa menghadirkan rasa malu dengan tidak, itu udah beda. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ada masalah doa itu kan syarat, sholat juga syarat dengan doa. perlu lagi berdoa gitu kan, ngapain lagi gitu kan. Oke. Kita asumsikan dengan orang makan lah misalnya, dengan makan aja. Pagi kan udah makan, masih perlukah siangnya ngemil gitu loh. Kira-kira seperti itu Pak. Kita udah makan nih, kenyang perutnya kan, masih perlukah kita makan buah? Masih perlukah setelah makan kita masih ngopi, minum teh? Kan udah makan, udah kenyang, ngapain lagi makan buah-buahan? Perlu nggak makan buah-buahan? Nah, perlu, cuci mulut namanya. Ah gitu loh. Kita asumsikan, kita ibaratkan seperti itu Pak. Perlu nggak perlu? Tetap. Yang namanya doa, yang nggak ada habisnya. Karena bisa jadi doa di dalam sholat beda dengan doa di luar sholat. Baca di dalam sholat adalah minta diberi petunjuk, minta diberi rezeki segala macam. Doa di luar sholat mungkin beda. Memang kita cukup, kecuali ya kita merasa cukup dengan doa di dalam sholat, yang ini nggak perlu sholat. Kalau kita merasa cukup ya. Tapi kalau kita nggak merasa cukup, doa lagi, tambah doa yang lain. Karena di dalam sholat doanya adalah standar. Semua orang berdoa dengan doa yang sama. Tapi setelah sholat, masing-masing orang punya masalah sendiri-sendiri. Doa khusus. Ya kan? Ya Allah, bismillah nih saya mau bazar besok, mudah-mudahan laku misalnya. Beda, ada nggak di dalam sholat? Nggak ada doa kayak begitu. Ya kan? Misalnya kayak gitu. Perlu doa, kita kan perlu doa. Maunya yang standar aja ya monggo silakan. Saya mau cukup yang standar aja dah. Nggak ada khusus, ya udah. Saya perlu, kalau perlu ya tambahin doa di luar setelah sholat. Yang ketiga tadi mengaminkan ya, mengaminkan. Jadi kita nggak paham imam sebenarnya membaca doa apa sih? Nah di situ enaknya makmum. Kamu tinggal ngaminin doang. Tapi nanti ke bawah tuh apa baca aja imam, doanya imam. Karena Rasulullah bersabda, tidak ada orang yang berdoa satu orang dan diaminkan oleh yang lain kecuali doa itu dikabul. Itu jaminannya. Maka sangat sayang kalau orang habis sholat ada imam doa, orangnya nggak mau amin, doa sendiri ya. Silakan nggak apa-apa boleh. Tapi kemungkinan untuk dikabulnya lebih tinggi jika kita mengaminkan doa. Sohe lah. Coba dicari hadisnya. Coba cari hadisnya kan. Tidaklah seseorang berdoa dan diaminkan oleh yang lain kecuali doanya itu dikabul. Coba cari hadisnya. Sohe hadisnya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Dari semua yang disampaikan tadi mungkin ada satu yang tertinggal ya. Jadi selain kita fokus menghadirkan diri, kita ada memahami apa yang kita baca. Tapi yang terpenting kalau saya lihat bahwa kita sholat tidak terburu-buru. Ya. Tidak terburu-buru dan kita pahami. Dan saya merasa saya pribadi ya, kalau membaca apa yang saya tahu dan saya merasa saya hadir. Tapi kadang-kadang ibu membaca ayat yang saya tidak paham, ada rasa kurang ya. Jadi ya Allah dia baca yang saya tidak hafal, saya tidak begitu tahu. Dan ada kejadian gini Pak Ustadz, pas saya di kampung Flores, itu pas azan subuh kita sama grup
pas subuh kemarin pas bulan puasa kan jam 5 kurang 15 atau 20 menit. Nah itu berdekatan dengan lonceng gereja pertama. Nah pada saat saya sholat itu lonceng gereja berbunyi, saya merasa bangga. Ya Allah, terima kasih untuk menghadirkan saya di tempat yang benar. Jadi ada rasa tanda kutip, ada rasa kesombongan gitu. Itu saya merasa itu berarti saya bersalah nih. Artinya saya menganggap online semua tuh di lingkungan saya memang tidak ada ya, tidak ada yang sholat, dan saya sendiri yang sholat. Saya menganggap bahwa semua di lingkungan saya ini kafir semua. Jadi saya juga merasa bersalah juga ya. Jadi gimana tuh? Iya, pada lagi sholat untuk gereja, dan saudara-saudara saya berangkat gereja tuh jam 5. Terus saya nggak bisa ke masjid karena memang kalau pakai motor bisa jatuh karena saking dinginnya itu kan sekian derajat aja, antara 8-9 derajat kalau pagi, dingin sekali. Jadi saya sholatnya di rumah pas puasa itu. Nah itu perasaan itu timbul. Nah, kafir dulu. Itu gimana? Ya. Ada katanya sudah sendiri. Nggak minder, Pak. Bukan minder, malah sombong gitu kan. Udah saya ada rasa bangga karena di lingkungan itu saya sendiri tuh kan. Di lingkungan saya kan rumah saya sama gereja itu tidak jauh. Jadi saya merasa ya lu pada dosa lu. Berarti saya dosa dong. Gimana? Baik, tadi yang pertama adalah mengenai sholat terburu-buru ya, nggak terburu-buru. Memang kalau itu dalam fikih itu disebut dengan tuma'aninah. Tuma'aninah itu merupakan masuk ke dalam, ada sebagian ulama yang mewajibkan tuma'aninah itu wajib, tapi ada juga yang mengatakan itu hanya sunnah tuma'aninah. Sehingga kadang ada taraweh yang sholatnya ngebut misalnya gitu kan, nah itu nggak pakai tuma'aninah. Nah tuma'aninah itu masih berbeda pendapat antara ulama. Cuman sebagian besar ulama mengatakan tuma'aninah itu adalah merupakan sebuah yang wajib, yang harus dilaksanakan. Sehingga kalau sholatnya terlalu terburu-buru, nah itu nggak dapat dia tuma'aninahnya. Itu sangat disayangkan. Nah yang kedua mengenai tadi perasaan tadi ya, itu namanya perasaan ujub. Nah itu penyakit hati juga Pak, hati-hati. Bukan cuma dihinggapi oleh Bapak, semua yang hadir di sini, hati-hati. Saat kita melangkah dari rumah ke masjid, jangan sampai di dalam hati kita pikiran, nggak pada ke masjid, gua doang yang ke masjid ini. Sama itu ujub, nggak boleh. Hati-hati. Karena itulah penyakit yang halus di dalam hati yang kita tidak merasa kadang-kadang. Kita lewat, ada tetangga kita di situ nggak ke masjid, kita lewat ke masjid kan, ada misalnya. Dan kita nggak ke masjid, masih benerin motor lah, ada yang masih ngasuh anak segala macam, dan kita merasa, wah baru orang nih ke masjid, keren nih gue, misalnya. Yang lain wah imannya masih lemah misalnya gitu, sama itu juga ya. Jadi semua dari kita ini hati-hati dengan penyakit itu bisa muncul tiba-tiba rasa bangga kepada diri sendiri dibandingkan orang lain, itu bahaya. Walaupun spontan gitu ya. Walaupun spontan bahaya, langsung astagfirullah, istighfar langsung. Itu Kalau nggak bisa melarang malah dikumpulin. Pagi sore. ya. Bahkan di dalam masjid sendiri begitu, jangan sampai misalnya sholat sunnah, yang lain udah pada keluar nih, pada ngopi ngerokok di situ, gua nih sholat sunnah yang paling lama, yang paling banyak pahalanya, wah sama itu. Yang lain mah nggak ada yang sunnahnya cepet-cepet, wah nih paling lama sunnah. Padahal masjid sama. Yang lain pada keluar ngerokok, dia baca Quran. Yang lain pada ngerokok, gua baca Quran nih. Ya. Kalau ada begitu itu sama itu gitu juga. Makanya hati-hati dengan penyakit itu. Penyakit itu kan menghinggapi semua orang. Semua orang. Dalam semua level. Dalam perkara apapun. Dan itu tidak terasa dalam hati ujub. Nanti kita ada baca sendiri. Mungkin itu saja, sudah jam 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.